Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila Ritonga dengan ujung NIM 120. Saya dari kelas KPI 1D. Saya membuat tugas video UTS dengan dosen pengampu Bu Eneng Purwanti MA sebagai dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komunikasi manusia. Sejarah perkembangan komunikasi manusia dapat dibagi ke dalam beberapa periodisasi. Meskipun batasan antar periode seringkali tumpang tindih dan tidak mutlak, sejarah perkembangan komunikasi manusia dapat dibagi ke dalam beberapa periodisasi. Meskipun batasan antar periode seringkali tidak mutlak, periodisasi yang umum digunakan terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu ada periode prasejarah. Pada periode ini, komunikasi manusia sangat terbatas pada komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gambar-gambar di dinding gua. Perkembangan bahasa lisan merupakan lompatan besar, memungkinkan transfer pengetahuan dan budaya secara lebih efektif. Sistem komunikasi ini sangat bergantung pada kontak langsung dan terbatas oleh jarak geografis. Yang kedua itu ada periode tulisan. Penemuan tulisan menandai revolusi besar dalam komunikasi. Munculnya hieroglif dan kemudian alfabet memungkinkan penyimpanan dan penyebaran informasi secara lebih luas dan akurat. Hal ini memicu perkembangan peradaban dan memungkinkan munculnya kerajaan-kerajaan besar. Namun akses terhadap tulisan masih terbatas pada kelompok elit tertentu. Periode percetakan. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15 merevolusi penyebaran informasi. Buku-buku dapat diproduksi secara massal dan lebih terjangkau, sehingga pengetahuan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Hal ini memicu perkembangan ilmu pengetahuan, reformasi agama, dan munculnya nasionalisme. Selanjutnya ada periode elektronik. Abad ke-20 dan abad ke-21 ditandai oleh perkembangan teknologi komunikasi elektronik yang pesat. Telegraf, telepon, radio, televisi, dan internet memungkinkan komunikasi jarak jauh secara instan dan massal. Perkembangan ini sudah mengubah cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan membentuk komunitas. Era digital saat ini ditandai oleh kecepatan dan jangkauan komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi, yang bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi. Dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain, komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah. Saya akan menjelaskan tentang prasejarah. Prasejarah pada masa ini, komunikasi manusia dilakukan melalui isyarat dan gambar. Gua di seluruh dunia seperti Las Chaux, Prancis, menunjukkan penggunaan seni visual untuk menyampaikan cerita atau informasi. Selanjutnya ada zaman kuno. Penggunaan bahasa lisan mulai berkembang diikuti dengan penemuan tulisan paku di Mesopotamia dan hieroglif di Mesir
adalah contoh awal sistem penulisan yang memungkinkan penyimpanan informasi dan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, zaman klasik. Komunikasi semakin terorganisir dengan munculnya surat dan dokumen resmi. Peradaban seperti Yunani dan Roma mengembangkan retorika dan orasi sebagai bentuk komunikasi publik. Abad pertengahan, pengembangan surat dan pengantaran pesan melalui kurir menjadi penting. Di sisi lain, komunikasi verbal melalui gereja dan pengajian berperan dalam menyebarkan ide dan informasi. Renaissance dan Reformasi. Inovasi seperti mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 memungkinkan produksi buku secara massal, meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Abad pencerahan dan revolusi industri, kemajuan teknologi komunikasi seperti telegraf dan telepon mengubah cara manusia berinteraksi. Informasi dapat disampaikan lebih cepat, memfasilitasi perdagangan dan pertukaran ide. Selanjutnya, abad ke-20, munculnya media massa seperti radio dan televisi memperluas jangkauan perang dunia dan pergerakan sosial, memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi dan mobilisasi. Era digital. Revolusi internet mengubah komunikasi secara drastis, seperti email, media sosial, dan platform digital lainnya. Memungkinkan interaksi instan di seluruh dunia, mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi. Selanjutnya, masa kini. Dengan kemajuan teknologi seperti AI dan komunikasi seluler, komunikasi semakin cepat terintegrasi dan cepat. Isu privasi dan etika komunikasi juga semakin menjadi perhatian dalam konteks digital. Setiap periode menunjukkan evolusi dari komunikasi yang sederhana ke sistem yang kompleks, mencerminkan perubahan dalam budaya, teknologi, dan masyarakat. Latar belakang komunikasi sebagai ilmu. Asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. 3 kesimpulan dari gagasan itu ialah jika komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan pada khalayak pilihannya melalui saluran atau media yang dimilikinya atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Sejarah perkembangan komunikasi manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Komunikasi prasejarah manusia dimulai sejak manusia ada di bumi dan diperkirakan dimulai sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia berkomunikasi dengan menggunakan gambar, gerakan, dan kata. Komunikasi dengan simbol. Manusia purba menggunakan ukiran batu yang disebut petroglyphs sebagai media untuk merekam cerita. Selanjutnya, komunikasi dengan tanda asap. Tanda asap digunakan sebagai sinyal untuk mengirim pesan atau informasi. Komunikasi dengan merpati. Burung merpati digunakan untuk mengirim pesan karena mereka dapat mengetahui arah pulang meskipun telah terbang jauh. Komunikasi dengan telepon. Alexander Graham Bell mengembangkan telepon yang memungkinkan komunikasi suara secara langsung melalui kabel. Perkembangan teknologi komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode radiasi retorika, periode pertumbuhan, periode konsolidasi, periode teknologi komunikasi. Munculnya teknologi sebagai alat komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga tak lepas dari sejarah peradaban manusia di bumi ini. Pada zaman dulu, penyampaian informasi juga dilakukan mulai dari gambar-gambar yang terletak pada dinding gua.
peletakan tonggak sejarah berupa prasasti.